Haleluya. 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 Salam Pantekosta. Haleluya artinya puji Tuhan. Ya, dan haleluya ini juga adalah bahasa surga. Karena semua bahasa di dalam dunia ini menyebut juga haleluya. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi menjelang siang, ya kita sudah menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kita. Haleluya. Dan saatnya tiba, Tuhan akan menyampaikan isi hatinya bagi kita yang ada ya dalam ibadah ini. Baik anak-anak sekolah, anak kecil, anak muda, anak remaja, Bapak Ibu kita semua yang hadir. Sebab itu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan, agar firman Tuhan yang sebentar disampaikan tidak ada satu kata atau kalimat pun yang terlewat, tetapi semua mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kita, jatuh di tanah yang baik agar bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena ini kali pertamanya saya ibadah kebaktian umum ya gereja lokal. Kalau minggu kemarin acara ibadah wilayah ya, tapi kali ini ibadah pertama di gereja lokal GPDI Eklesia. Saya belum bicara itu, saya ada khusus ya mempersiapkan karena kalian baru pertama kali, dan saya di acara-acara ibadah kedua pertama saya ingin bicara soal ini karena ini sangat penting ya bagi kita. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, tadi sudah sampaikan oleh Gembala. Nama saya Pendeta Martin Bangi. Kalau aslinya berasal dari Kupang Timur. Ya puji Tuhan. Saya belum lama jadi hamba Tuhan, mau jalan 50 tahun. Karena usia saya yang sudah lanjut, saya sudah mau 71 tahun. Ya, puji Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan tepatnya di Komplek Ciledug Indah yang go internasional soal banjirnya. Karena saya 36 tahun situ kira-kira sudah 100 kali lebih kebanjiran. Kalau di pinggir jalan masuk di garasi 10 cm, 20 cm ratusan. Kalau yang setengah meter, 1 meter, 1 meter setengah, 2 meter, 2 meter setengah, 3 meter, tenggelam, kami pakannya. Ini untuk tahun ini. Biasanya kalau banjir itu kalau bukan Desember, Februari, Maret begitu ya. Jarang, sekali-sekali kalau pertengahan ke atas. Waktu itu baru awal-awal, wah puji Tuhan ya Om, nanti nggak banjir lagi tahun ini. Saya bilang ya, biasa berapa belas tahun lalu bulan Juli banjir. Betul, bulan Juli banjir datang. Kita banjir 1 meter lebih ya, 1,5 meter. Habis bulan Juli, September lagi kemarin banjir lagi. Ya kita anggap berkat dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami ada di sana dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya ya. Puji kemurahan Tuhan juga saya dipercayakan di organisasi gereja. Saya belum lama, baru 20 tahun jadi anggota majelis daerah. Belum lama ya puji Tuhan, karena sudah usia lagi dan sekarang jadi penasehat. Puji Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan, pertolongan, kemampuan kepada kami sehingga kami boleh tetap eksis kuat ya di dalam benda Tuhan. Saudara punya 1 orang istri, 2 orang anak, 2 orang cucu. Ya, puji Tuhan, itu kemurahan anugerah daripada Tuhan. Dan terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan Gembala sini yang mengundang kami, yang mempercayakan kami pada saat ini, hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini sudah sering kita dengar, tapi ini saya mau mengulangi karena firman Tuhan juga dalam kitab yang kelima ada namanya kitab Ulangan. Ulangan itu kata dasarnya ulang, tambah akhiran an. Jadi bukan 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, berapa banyak kali. Diulang-ulang terus supaya tidak ada alasan untuk kita bisa katakan saya lupa, saya apa. Karena sudah diulang-ulang kan. Kalau lupa nanti dipalu, kan baliknya dipalu. Sebab itu saya ingin kita belajar ini. Karena ini menjadi pertanyaan.
Saya nggak tahu apa mungkin ada di antara saudara yang pagi menjelang siang jam 11 kita masih lihat, ada yang bertanya, kalau saya kebaktian begini, saya diberkati Tuhan atau tidak? Karena biasa begitu. Kalau di gedung dewa, gedung besar, gedung gereja, yang apa-apa itu, wah itu baru kalau kita kebaktian diberkati Tuhan. Sehingga ada yang kalau yang di rumah-rumah, di ruko begini, itu kalau kebaktian begini diberkati Tuhan atau tidak? Kalau ada saudara saat ini tanya sama saya bisa jawab. Tapi mungkin pertanyaan saudara, untuk kepada saya masih tanda tanya. Jangan sampai itu pendeta cuma mau kasih kenangan, senang hati kita aja. Nah, gitu. Tapi saya mau katakan, kalau ada yang bertanya seperti itu, kalau saya kebaktian pagi menjelang siang ini, apakah saya diberkati oleh Tuhan? Firman Tuhan yang akan menjawab, dan firman Tuhan itu ya dan amin dan benar adanya. Amin. Mari kita buka ayat mas kita. Kita baca sama-sama dalam kitab yang kedua dari Alkitab ini, Keluaran pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25. Biasanya gereja kita pembacaan ayat mas diundang saudara berdiri. Mari saya ajak saudara berdiri semua. Mengapa saudara? Maksudnya untuk menghormati pembacaan ayat firman Tuhan. Karena ada di buku Nehemia, waktu Taurat dibacakan, dipersilakan berdiri. Dan kalau sudah dapat ayat ini, supaya jangan pasif, hanya lihat saja, kita baca sama-sama supaya semua aktif. Suara keras, tapi namanya diperlambat supaya jangan kejar-kejaran ya. Keluaran 23 ayat 25, 23. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Amin. Silakan duduk. Jadi kalau ada saudara yang bertanya karena masih ragu-ragu atau bagaimana, ini firman Tuhan sudah menjawab. Kalau orang yang berbakti kepada Tuhan, firman Tuhan menjamin pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Bukan pendeta yang berkati. Pendeta itu hamba Tuhan, hanya menyampaikan berita dari surga, isi hati Tuhan yang memberkati, yang mempunyai berkat itu, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar ini kata per kata dari ayat ini. Kata pertama dari Keluaran 23 ayat 25. Kata pertama berkata begini, tetapi. Saudara, kata itu artinya terdiri dari beberapa huruf. Jadi beberapa huruf disambung, digandeng jadi sebuah kata. Nah ini, tetapi ini adalah kata. Kalau kalimat itu artinya kumpulan dari beberapa kata dirangkai menjadi sebuah kalimat yang panjang. Kata pertama, Keluaran 23 25. Tetapi apa yang dimaksud dengan kata tetapi di sini? Saudara, kata tetapi di sini saya bisa katakan begini, ini adalah kata penghubung, penyambung. Penghubung penyambung karena apa? Karena ada kalimat dari sebelumnya, sehingga untuk memperjelas itu dipakai kata tetapi. Kalau di ayat yang kita baca, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kata penyambung berarti di ayat sebelumnya, ayat 24. Ada apa sih di ayat 24? Dari Keluaran 23 ayat 24. Coba kita lihat sama-sama. Keluaran 23 ayat 24. Ayat sebelumnya. Janganlah engkau menyembah kepada ilah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tubuh-tubuh berhala mereka. Haruslah kau renungkan sama sekali.
Pada kalimat pertama itu, janganlah engkau sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan ayat 24, tidak boleh menyembah ilah lain. Atau dengan kata lain, tidak boleh menyembah berhala. Berhala itu dalam arti yang sangat luas, ya. Dan kalau yang kita lihat sekitar selalu orang suka bilang patung atau tempat-tempat keramat. Saudara-saudara, berhala itu sebenarnya segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Apa yang kita lebih utamakan? Kalau kita lebih utamakan suami kita lebih dari Tuhan, suami kita berhala. Kalau kita lebih utamakan istri kita daripada Tuhan, itu namanya berhala. Kita orang tua lebih utamakan anak kita daripada Tuhan, itu berhala. Kalau anak lebih utamakan orang tua daripada Tuhan, berhala. Dalam arti utamakan di sini, yang soal-soal Tuhan itu disepelekan, diringankan, disepelekan. Itu berhala. Dan puji Tuhan ya, kita harus saling mengasihi satu dan lain, tapi Yesus yang terutama di dalam segala perkara. Mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara, supaya tidak ada berhala. Di sini tidak boleh menyembah berhala. Harus apa? Ayat 25. Tetapi kata pertama, kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sekarang kita sudah dapat kata tetapi. Dia penghubung antara 24 tidak boleh, harus yang ayat 25. Tetapi kamu. Kata yang kedua, kata kamu. Apa yang dimaksud dengan kata kamu? Kalau di dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara, ada kata tunggal, ada kata jamak. Kalau kata tunggal itu ditujukan untuk satu orang, umpama saya, aku, begitu. Itu tunggal, itu juga. Tapi kalau kamu ini kata jamak, ditujukan bukan untuk satu orang, lebih dari satu orang, banyak orang. Jadi kamu yang dimaksud di sini yaitu anak kecil. Anak kecil kita suka katakan anak sekolah minggu. Anak muda remaja. Anak muda remaja kan ada ibadah. Ibadah anak sekolah minggu ada ibadah anak muda remaja, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kita kebaktian umum ada orba-orba, kita ada ini sini, ada kumpul sini. Kamu jadi dari kecil, muda remaja, orang tua, orba-orba, omkom, opung dan macam-macam. Ini kita masuk dalam grup kata kamu. Jadi saudara dan saya, kita yang ada ibadah saat ini, siang ini, di tempat ini, gereja ini, saudara dan saya adalah disebut kamu. Saudara dan saya, termasuk hamba Tuhan berbicara, kita adalah kamu. Lebih dari satu orang, banyak orang. Kalau banyak itu artinya, saudara, bisa dibagi dalam dua kelompok. Banyak yang paling sedikit, yang paling kecil itu angka 2. Banyak yang paling besar tak terhingga jumlahnya. Bisa bertriliun-triliun, ribuan triliun, itu banyak yang paling besar. Tapi banyak yang paling sedikit itu 2. Oleh sebab itu Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul tentang berbicara nama Tuhan, aku ada di situ. Tuhan pakai standar banyak yang paling kecil. Kalau kita beribadah 2-3 orang, aku ada di situ. Dan saya percaya siang ini Yesus hadir dalam ibadah kita di tempat ini. Dia ada. Kita perlu dalam setiap acara ibadah kehadiran Tuhan. Karena kalau ada kehadiran Tuhan, maka ibadah itu diberkati oleh Tuhan. Dia ada bersama. Tetapi kamu, kita sudah masuk di kata kamu, jamak banyak orang, saudara dan saya. Tetapi kamu harus. Apa yang dimaksud dari kata harus ini? Kata harus ini sama dengan kata perintah. Kalau kata perintah artinya tidak boleh boleh dibantah, dilanggar atau dilawan. Harus wajib.
Artinya, anak kecil harus ibadah. Ada sekolah minggu, datang sekolah minggu. Anak muda remaja harus ibadah. Tidak bisa bantah, tidak bisa bantah. Ibu-ibu, bapak harus datang ibadah. Harus, ini perintah. Nah gitu. Perintah. Biasanya, kalau yang memerintah itu dia punya posisi lebih tinggi dari yang diperintah. Saudara-saudara, kalau di dalam dunia ini ada tingkat-tingkatannya, bawah, menengah, atas. Tapi untuk segala-galanya, dari dididik sampai di surga, ada Yesus yang tertinggi dari segala-galanya. Matius 28 ayat 18 katakan, segala kuasa sudah diberikan Bapa kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Dia yang tertinggi dari segala-galanya. Dia yang memerintah harus, tetapi kamu, sekolah minggu, anak muda remaja, ibu bapak, perintah harus apa? Kita sudah kata ke dia. Tetapi kamu harus apa? Perintahnya beribadah. Kita masuk di ibadah sekarang. Apa yang dimaksud ibadah itu? Supaya kita lebih mengerti ya saudara. Yang saya mau bicara di sini, ibadahnya ibadah liturgis. Yang seperti kita sedang adakan ini. Kita sedang beribadah. Ada istilahnya sedang berbakti. Itu sama sinonim. Beribadah, berbakti itu sama, sinonim sama. Dan saya perhatikan dalam ibadah kita dari pagi, sekarang sudah siang jam 11 lewat ini, saudara-saudara, ada tata cara ibadah. Dan tata cara ini sudah diatur, ditentukan, tidak boleh semau gue. Artinya, dalam acara ini, saudara-saudara, Tuhan kasih otoritas penuh kepada gembala. Gembala itu adalah pimpinan dalam jemaat. Gembala jemaat. Di dalam lingkungan organisasi kita itu, gembala itu pimpinan yang paling rendah. Gembala jemaat. Gitu. Ini gereja lokal di setempat ini, saudara-saudara. Dalam ibadah itu, Tuhan kasih otoritas kepada gembala untuk menunjuk siapa-siapakah yang harus bertugas dalam acara ibadah. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa. Lantas orang jalan di pada ada orang jalan-jalan lalu mari sini, lu pimpinan, lu tugas puji Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Dilihat, dipilih dari jemaat yang aktif. Dari jemaat yang aktif itu dilihat mana yang setia, mana yang taat melakukan firman Tuhan, yang mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Itu yang dilihat, dinilai. Tuhan kasih gembala untuk menilai setiap jemaat yang ada tempat ini. Apakah berlayak, patut ditugaskan, bertugas. Dan tadi kita lihat ada kepercayaan seorang yang dipercayakan. Sudah bapak atau pemuda? Ya tadi yang memimpin tugas. Beda dia, sudah bapak. Ya. Berarti orang itu dipercayakan oleh gembala. Dipilih untuk bertugas memimpin kita dalam ibadah liturgi. Dipercayakan. Dan saya percaya untuk ditugaskan juga pasti bawa di dalam doa. Mohon Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang memberkati tugas yang dipercayakan kepadaku. Dipercayakan memimpin kita. Harus duduk, harus berdiri, harus nyanyi, tepuk tangan, angkat tangan. Dia dikasih wewenang untuk memimpin kita. Dan dalam acara ibadah sudah ada yang jadi pemimpin. Pertama, WL, pimpin puji-pujian. Dan kita lihat dalam acara ibadah yang kita lihat hari ini, dan itu semua gereja akan begitu, yaitu kalau sudah ada ini, ibadah ini harus dibuka dalam doa. Harus dibuka dalam doa. Tadi kan berdoa awal. Minta supaya Tuhan yang punya pekerjaan Tuhan di sini, datanglah Tuhan memimpin ibadah di sini dari awal pertengahan sampai selesai. Hadirlah Tuhan
sini. Dia kita undang tadi berdoa. Ada yang ditugaskan berdoa. Itu orang-orang semua dipilih juga. Ya, supaya dapat memotivasi kita, mendorong kita supaya kita bersuka cita memuji Tuhan, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Dari awal sudah harus minta pimpinan Tuhan agar selama perjalanan ibadah ini sampai selesainya di bawah kendali Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Di bawah kendali, dikontrol. Tuhan bekerja supaya ibadah kami kita rasakan hadirat Allah, kita rasakan berkat Allah, kita rasakan diberkati Tuhan. Ada doa, sudah berdoa, minta Tuhan aku mimpin dari awal. Sudah itu sudah mulai ada start awal. Dalam setiap ibadah di gereja manapun, acara puji-pujian lebih dulu. Kan tadi kan puji-pujian ya, artinya menyanyi memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukai hati Tuhan. Dan memang itu sudah diatur sedemikian lupa. Nah, yang paling bagus itu memang begitu. Anak-anak kalau mau pengen minta sesuatu daripada Tuhan, tidak main ke depan nembak aja. Datang kalau dia puji-puji, papa orangnya baik, mamanya orangnya baik, bapak saya begini, kasih puji-puji dulu. Nanti puji-puji, papa sudah tahu pasti ada pengen sesuatu. Iya kan begitu? Ada yang baik begitu. Kita puji dia. Dia adalah Bapa kita yang punya segala sesuatu. Kita agungkan dia, tinggikan dia, dan dia tahu apa yang jadi keperluan kita, kebutuhan kita. Kita agungkan dia lewat puji-pujian kita. Oleh sebab itu, kalau kita memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan Mazmur katakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan duduk di atas puji-pujian. Kalau kita memuji Tuhan itu kita undang dia supaya Tuhan datang di sini. Tuhan, kami sedang memuji Engkau, hadirlah di sini, lawatlah kami, kunjungilah kami, dan berkatilah kami Tuhan. Kita memuji dia, menyenangkan hati Tuhan. Undang dia, ada datang. Doa saja sudah undang, lewat puji-pujian juga undang, duduk bertahta bersemayam. Kalau bertahta bersemayam itu biasanya itu disampaikan kepada orang-orang apa ya? Orang-orang bangsawan, orang-orang pejabat, ya, bersemayam duduk di kursi apa. Dan saudara-saudara, istilah bagi Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita undang datang bersemayam di ibadah kita lewat puji-pujian yang kita naikkan. Ini bersemayam dia datang. Berarti kita menghargai dia. Kita menghormati dia, Raja di atas segala raja. Dan ada yang dapat menundingnya. Kalau raja di bumi ini, itu kerajaan. Sekarang ada negara, republik. Dia punya lokasi terbatas. Indonesia hanya Nusantara. Semua negara ada punya batas. Punya batas. Tapi Yesus Raja di atas segala raja, di dunia dan di surga. Dia adalah Raja yang melingkupi seluruh dunia ini. Haleluya. Dan semua orang harus tunduk kepada dia. Bersemayam kita undang. Dan puji-pujian itu juga. Ini saya minta waktu agak sedikit panjang ini karena saya mau supaya saudara ngerti. Bersemayam itu ya. Kenapa? Kita harus memuji Tuhan dulu sebelum dengan firman Tuhan. Supaya saudara ngerti. Karena kalau berita firman Tuhan disampaikan itu seperti menabur benih. Iya kan? Tentu kita mau yang diumpamakan oleh Tuhan dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus dan itu. Bagaimana penabur. Dalam firman Tuhan dikatakan ada 4 tempat yang ditabur. 1 di pinggir jalan, 2 tanah berbatu, 3 ada semak, 4 yang baik. Yang Tuhan mau biarlah benih firman itu supaya jatuh di tanah yang baik. Kalau di pinggir jalan nanti burung makan, burung itu iblis. Kalau jatuh di batu
norma penghalang. Tapi kalau jatuh di baik, norma dia bertumbuh, berbunga, berbuah bagi kemuliaan dan kebesaran. Tentu yang kita inginkan. Oleh sebab itu kenapa sebelum firman Tuhan menyanyi dulu. Menyanyi itu artinya kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu seperti kita kita itu punya alat cangkul, gitu ya. Kalau orang mau tanam, petani mau tanam di sawah, dia punya alat cangkul, alat stok itu. Tanahnya harus dipacul dulu, tanahnya harus digemburin dulu. Kalau ada kotoran, ada batu-batu, ada duri-duri, harus dibersihkan semua dulu. Dibersihkan jadi tanah yang baik, baru ditanam agar bertumbuh dengan baik. Begitu juga puji-pujian. Mengapa kita harus memuji Tuhan sebelum dengan firman? Puji-pujian ini sama seperti alat cangkul. Waktu kita datang dari rumah, tanah kita keras seperti tanah di pinggir jalan. Dengan kita memuji Tuhan, alat cangkul puji-pujian kita ini menggemburkan tanah yang di pinggir jalan yang keras akan jadi tanah yang baik. Yang nomor 2, kenapa alat pacul puji-pujian? Supaya kalau masih ada batu-batu penghalang itu harus dibersihkan lewat puji-pujian supaya jadi tanah yang baik. Kalau masih ada duri-duri, puji-pujian cangkul itu duri-duri dibersihkan jadi tanah yang baik agar bisa ditanam. Jadi puji-pujian itu kenapa penting? Supaya membersihkan segala pikiran yang enggak benar, hati yang masih segala macam. Orangnya di dalam ibadah, tapi dia punya kepikiran melayang berlambang buana kemana-mana. Iya kan? Ada begitu kan? Orangnya ada di gereja, tapi hati dan jiwanya sorry. Aku ada janji nih. Aku mau ke sini nih. Akhirnya itu jadi penghalang, penghambat. Benih ditaburkan menghambat, tidak jatuh di tanah yang baik. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan dengan senang, dengan sukacita, menyenangkan hati, supaya dibersihkan semuanya, agar benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Haleluya, haleluya. Puji-pujian itu aja membersihkan. Dalam acara ibadah, puji-pujian itu membersihkan yang dapat tuh, supaya jadi bagus tanahnya. Sekarang pengkhotbah itu penabur yang terutama dan terbesar bernama Tuhan Yesus Kristus. Penabur-penabur yang dipercayakan oleh penabur yang agung dan mulia, gembala-gembala jemaat dan tokoh-tokoh gereja yang dipercayakan menyampaikan firman Tuhan, mereka juga adalah penabur-penabur itu. Jadi ini sekarang saya sebagai penabur ini. Puji-pujian, puji Tuhan. Saya lihat kita senang semua. Haleluya, gila semua sampai mau terbang tadi bilang mau ke sana. Haleluya. Jangan sampai ke sana. Di sini dulu. Karena belum kita masih di sini. Kan saudara-saudara, ini minggu lalu ada jemaat saya meninggal. Bapak Desman Pasadibu. Saya bilang itu kuburnya di daerah Serang sana. Kalau sudah meninggal itu artinya rumahnya udah beres di sana. Rumahnya kalau sudah beres di surga, dia panggil Besman pulang. Udah beres. Kalau saudara dan saya rumahnya belum beres, jadi belum dipanggil-panggil. Kita masih di sini dulu. Jadi kita masih di sini dulu. Gak apa-apa. Karena firman Tuhan katakan ya, mati itu untung. Tapi aku rindu biar ada di sini supaya aku berguna, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita selagi masih ada di sini supaya kita berguna, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau belum saatnya, biarlah kita terbang-terbang di sini saja. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu kita menyenangkan hati Tuhan. Sudah itu, ya kan? Puji Tuhan. Sudah memuji Tuhan. Sekarang penabur benih ditaburkan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu waktu benih ditaburkan, saudara-saudara, perhatikan baik-baik dengan seksama. Karena saudara-saudara, Tuhan ada di mana-mana. Karena Dia Maha Ada, Dia Maha Kuasa, Dia Maha di atas segala-galanya. Tapi iblis juga ada di mana-mana. Dia ada di sini.
Kalau nyanyi-nyanyi kan masih girang-girang, lompat-lompat. Tapi kalau mulai firman Tuhan, ya dia mulai tiup-tiup. Kira dia lagi haleluya, dia sudah haleluya. Iya kan? Puji-pujian dia bilang, tapi firman Tuhan tahu-tahu dia sudah gitu kan? Mulai ngobrol, mulai lihat ini, lihat itu, dan macam-macam. Hati-hati, itu penghalang dari iblis. Karena iblis tidak mau kita diberkati dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu dia banyak mengganggu. Oleh sebab itu kita suka tengking dalam nama Yesus. Hai iblis yang masih ada di ruangan ini, yang mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah, keluar dari tempat ini, agar kami konsentrasi penuh bagi Tuhan. Supaya kita datang ke sini, datang pulang membawa sepenuhnya. Tidak membawa 90%, 80%, 50%, 20%, dapat sepenuhnya. Dia berbuat 30, 60, 100 kali lipat demi disampaikan firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Sekarang ini firman Tuhan disampaikan. Ini saya lihat ini dalam acara ibadah sini ya. Karena kita masih gereja lokal, kadang-kadang ada punya acara sendiri. Tapi yang saya lihat di sini doa, ada tugas, nyanyi, doa, nyanyian, habis itu firman Tuhan. Belum ada persembahan. Kalau ada tempat lain, sebelum firman Tuhan, persembahan. Ya, masing-masing itu, kalau itu enggak sesat. Cuma itu tata cara aja. Kita liturgi gitu. Jadi sekarang firman Tuhan disampaikan. Dengarlah baik-baik firman Tuhan. Jangan masuk dari telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Jangan masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Dengarlah firman Tuhan, masukkanlah firman Tuhan di dalam hatimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Harus kasih masuk. Dia masuk di sini, dia turun, masuk di dalam hati, taruh dalam hati, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saya tidak main ayat ini, karena nanti panjang. Saya kata-katanya taruh di dalam hati. Ya, firman Tuhan itu boleh menjadi suluh dan pelita bagi perjalanan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sudah itu. Habis firman Tuhan, doa supaya firman Tuhan sampai. Kalau saya suka bilang begitu, Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba mohon biar Roh Kudus meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami umat-umat-Mu, agar firman Tuhan yang dengar itu dia yang memperbaiki kita dan lain-lain sebagainya. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3:16 memperbaiki, mengajar dan macam-macam semuanya. Firman Tuhan. Ya. Nanti kalau sudah firman Tuhan, dan saya percaya biasanya ada persembahan. Saudara-saudara. Persembahan itu masing-masing gereja. Ada 1 kali, kebanyakan sudah 2 kali, karena biasanya nanti yang kedua itu untuk kasih gereja, untuk keperluan, ya acara kegiatan sini, barang listrik untuk apa-apa begitu. Tapi dikit ada. Nanti ada juga, ada perpuluhan milik Tuhan. Ada malah 3 kali. Kalau ada tamu, biasa 3 kali lagi. Kalau di saya, kalau ada tamu itu 3 kali. Jadi kas tetap ada, nanti tamu begitu. Kasih persembahan. Mengapa kita diajarkan supaya suka memberi? Karena firman Tuhan mengajar, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 30. Hukum di dalam firman Tuhan kadang-kadang bertentangan dengan hukum ekonomi. Kalau banyak pengeluaran lebih besar pasar dari tiang, bisa bangkrut. Tapi kalau di dalam Tuhan banyak memberi, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Makin banyak kita berikan, makin banyak aliran berkat yang dia berikan bagi kita. Sehingga kadang-kadang orang suka mengatakan di daerah Timur Tengah, daerah Israel itu ada laut mati, ada laut yang jalannya normal.
Yang laut mati itu artinya dia dapat, dia terima, dia taruh di situ, tampung di situ sama. Lama-lama jadi asinnya tinggi, semua masuk di situ mati. Orang yang ada di situ ngapung semua. Tidak ada guna, tidak ada fungsi. Tetapi kalau dipakai, dipergunakan untuk memberi, membantu pekerjaan Tuhan, menolong orang lain, dan lain-lain pembangunan gereja, pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya katakan, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Dia balas dengan berlipat kali ganda. Kalau ada, ngasih. Kalau nggak ada, Tuhan juga tahu. Oh, itu gereja itu paksa. Kita gak ada uang yang paksa-paksa harus ini sampai minjam sini, minjam sana. Tuhan tidak suka pernah maksa, suka rela. Iya kan? Suka rela. Ada banyak, kasih banyak, balasnya banyak. Kalau ada berapa Tuhan kasih, Tuhan tahulah. Tuhan maha tahu. Dia tidak buta. Kalau kita sudah memberi, nanti Tuhan balas berlipat kali ganda. Malah kayak kau jadi orang yang kaya raya diberkati. Sudah tahu ceritanya berdirinya GPDI yang lahir bulan Maret 1921, dibawa oleh dua misionari orang Belanda yang dari Amerika datang ke sini, masuk di Indonesia pertama. Itu kadang-kadang masih disebut sekte massa begitu. Dan kalau sudah ada kumpul-kumpul, itu kadang-kadang diejek. Itu mereka apa tuh? Nanti dia tepuk tangan, dia nangis-nangis seperti orang kekurangan makan dari macam-macam kan? Gitu kadang-kadang suka diejek, hina-hina. Itu orang nggak ada apa tuh, jangan masuk di situ. Itu orang miskin, kumpul orang miskin semua. Begitu suka dibilang dulu. Sekarang saudara tahu, gereja-gereja megah di Indonesia ini satu di antara GPDI megah di Indonesia. Kenapa sekarang diberkati oleh Tuhan? Karena dia suka memberi. Mereka memberi. Anak-anak Tuhan suka memberi. Mereka makin diberkati oleh Tuhan. Gereja GPDI diberkati oleh Tuhan. Sudah sampai go internasional. Sudah tahu diperkirakan pendeta GPDI dan gereja yang ada di seluruh Indonesia sudah bisa 18.000 sampai 20.000 gereja lokal. Itu dari yang nol dianggap. Sekarang ada, dulu jangan masuk di situ, itu kumpul orang-orang miskin, jangan. Sekarang kebalik, lu jangan masuk di situ, itu orang-orang kaya semua, lu orang miskin. Jadi ya begitulah. Tapi saudara-saudara kita tidak berpengaruh. Mau bilang apa ke, mau bagaimana ke, aku diajar oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan, dilihat oleh Tuhan, Tuhan yang balas dengan berlipat kali. Tuhan memberkati, memberi berkat, makin diberkati oleh Tuhan. Orang sudah memberi itu, saudara, dia terbuka tangan ini nanti. Kalau orang sudah begini, tertutup, nggak bisa dapat dia. Kalau dia buka nanti akhirnya datang madana. Ini soal persembahan dan ada milik Tuhan. Milik Tuhan itu wajib berdoa. Kita diberkati oleh Tuhan, kita ikan milik Tuhan. Dan Tuhan jadi dia balas berlipat kali ganda. Memberikan milik Tuhan, berkorban untuk Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ini kita jalan ya. Ini masih kita. Tetapi kamu harus beribadah. Kita sedang beribadah ini. Dan sampai ibadah kita sampai di persembahan. Belum selesai kebaktian. Iya kan? Itu masih setengah jalan, setengah road itu. Habis kebaktian, habis persembahan biasanya ada pengumuman gereja. Ada pengumuman nggak di sini? Hampir semua gereja ada. Entah lewat ini atau diomongin pengumuman. Saudara-saudara, nanti hari ini ada ibadah ya. Nanti hari ini ada ucapan syukur di rumah Bapak. Si Anu, si Polan, hari ini ya. Jadi begini saudara, kalau ada pengumuman gereja, tolong diperhatikan, didengar. Hati-hati. Karena ini bisa jadi masalah. Kalau ada pengumuman dengar, jadi tahu itu apa yang diumumkan. Karena tahu, nanti saya mau datang. Tapi ini ada saudara-saudara. Diumumkan, dia sibuk dengan ngobrol. Bicara ini, sampai dia nggak perhatikan. Kan itu cuma pengumuman gereja aja kok. Udah bisa begitu-begitu aja. Saudara-saudara, tahu-tahu ada pengumuman. Ada acara syukuran di rumah Bapak. Lantas sampai hari H,
Orang ada acara di sana. Ada acara di sana karena dia asik ngobrol, dia tidak dengar pengumuman, dia nggak datang. Iya kan? Nggak datang, dia mulai marah. Mana itu Bapak Ibu Gembala itu pilih-pilih orang lain dia kasih tahu. Karena kita orang begini dia nggak kasih tahu, dia sentimen sama saya, dia nggak undang sama saya. Padahal bukan begitu saudara-saudara. Diumumkan dikasih tahu, cuman dia lagi asik sampai di situ black. Gak dapat kan? Karena gara-gara pengumuman, gua nggak mau kebaktian di situ lagi. Soal pengumuman. Padahal bukan gembala yang salah, bukan gereja yang salah, dia yang salah. Tidak dengar pengumuman. Dengar baik-baik. Semua acara dalam ibadah itu perhatikan baik-baik secara mendetail. Ini kita sampai beribadah supaya kita tahu semuanya dalam gereja ada acara apa semua. Nanti kalau sudah habis, biasanya ada awal dan ada akhir. Tidak ada kebaktian dari pagi sampai besok. Non-stop berada. Sudah dipatok. Sorry kalau kali ini saya ambil agak panjang. Biasa kan cuma 1,5 jam. Saya minta tambah sedikit 2 jam, jadi tambah sedikit lagi gitu ya. Sorry. Ya, supaya saudara ngerti, kita sama-sama tahu gitu. Ini ceritanya ayat ini. Nah, gitu. Udah ibadah, akhirnya mau selesai. Doa penutup. Doa berkat. Dan saudara-saudara, kebaktian agak panjang itu pendeta tamu dia ngomong banyak banget ini. Saya sudah ada janji begini nanti belum habis gua lari pulang. Dan sampai habis pulang dia duluan. Mau ngomongin kayak enak, dia sudah pulang. Enggak lama kemudian ada yang telepon, kering ke pastori, ke rumah gembala pendeta Apik. Siapa ya? Oh ini saya. Kenapa lu? Oh minta maaf. Tadi habis kebaktian itu belum habis, saya sudah pulang duluan. Itu sudah pulang sampai di sana. Gua ketemu dan ini tabrakan gua om. Ini om, saya luka sekarang ini minta maaf. Jadi kalau mau habis jangan pulang dulu. Tunggu sampai habis. Tunggu sampai habis. Saudara lihat, perhatikan. Bicara pada awal saudara perhatikan enggak kalau acara habis? Itu wewenang otoritas diberikan gembala. Doa terakhir. Ada gembala, kalau umpamanya suruh jemaat, tapi biasa ada doa berkat. Gembala doa berkat. Doa berkat diangkat tangan. Iya kan? Angkat tangan. Gembala doa berkat angkat tangan. Angkat 2 tangan. Apa artinya angkat 2 tangan? Saudara, kalau kita belajar Alkitab kita ngerti. Amsal 3 ayat 16. Di dalam tangan kanan Allah ada umur panjang. Dalam tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, hormat dan kekayaan semua. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepercayaan terus kepada gembala. Berdoa untuk jemaat Tuhan, dia angkat tangan. Tangan kanannya, tangan kirinya terangkat, minta Tuhan berkati anak-anakku jemaat di sini supaya mereka umur panjang. Tuhan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tuhan memberkati mereka bekerja, mereka sekolah, urusan ini supaya diberkati Tuhan. Hanya gembala yang dipercayakan otoritas Tuhan memberkati jemaat supaya saudara diberkati secara full. Jadi kalau sudah datang kebaktian, itu rencana apa, stop dulu. Telepon aja, tunggu. Nanti gua habis kebaktian. Kalau enggak mau. Itu pendeta suka ingat gua. Jangan sampai itu pendeta kasih takut saya. Wah ini belum habis. Wah kalau gua pulang ini jangan sampai berbahaya aku. Sorry, saya nggak bikin takut. Cuman ini kasih tahu aja gitu. Supaya sama-sama tahu itu. Sampai selesai doa berkat, puji Tuhan, kan? Salaman kita beres ibadah. Tetapi kamu harus beribadah. Kita sudah selesai ibadah dulu.
Ibadahnya kepada siapa? Di situ ibadah kepada itu tujuan. Kepada siapa? Tuhan Allahmu. Kalau 24 tidak boleh kepada ilah lain, hanya Tuhan Allah. Saudara-saudara perhatikan, kepada Tuhan Allah. Di Tuhan Allah yang di ayat 25 dan Allah di ayat 24. Coba kita mundur sedikit ayat 24. Saudara perhatikan, itu kata Allah ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah huruf besar atau kecil. Iya kan? Kata awal kecil. Yang di ayat 25 ibadah kepada Tuhan Allah hurufnya besar. Huruf Tuhannya pertama besar, huruf Allah yang besar. Itu ada beda. Jadi ada Tuhan Allah yang huruf kecil, ada Tuhan Allah yang huruf besar. Sudah tahu apa? Kalau Tuhan Allah yang huruf kecil itu namanya berhala. Berhala artinya diciptakan. Saudara perhatikan. Kalau Tuhan Allah yang huruf kecil itu artinya diciptakan. Seperti patung dan lain-lain semua itu kan diciptakan semua kan. Kalau Tuhan ngomong jadi. Kalau kita pengen patung apa kita bisa bikin. Itu namanya diciptakan, kita yang bikin. Tapi kalau Tuhan Allah yang huruf besar, itu artinya menciptakan. Beda nggak diciptakan dengan menciptakan? Beda. Kalau saudara dan saya ini kita diciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini Tuhan Allah ini di perjanjian lama ya. Nama Tuhan yang lengkap kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan artinya pencipta alam semesta dan segala isinya. Yesus artinya juru selamat yang menyelamatkan manusia, saudara dan saya dari dosa. Kristus artinya yang diurapi, yang mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan kita itu komplit, punya semua-muanya, punya segala-galanya. Kita harus sembah sama Dia. Jangan menyembah itu kuburan keramat. Kadang-kadang kan ada masalah, pergi dukun-dukun bilang pergi di sana, itu kuburan, itu pergi dulu di sana. Bodohlah kita. Mana kita orang hidup meminta berkat sama orang mati. Orang mati itu apa? Apa? Punya mulut gak bisa ngomong, punya mata gak bisa lihat, punya tangan gak bisa kerja, punya kaki sudah berhenti, stop. Gak bisa apa-apa. Tapi banyak kali iblis bodohin kita lewat orang-orang itu. Mau minta berkat, mau minta tolong, lari ke sana. Salah. Mau minta tolong, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang punya semuanya. Dia berikan apa yang jadi keperluan. Jadi ibadah sama Tuhan Allah. Kita sekarang sedang ibadah kepada Tuhan Allah yang huruf besar. Kita hentikan sebentar kegiatan kita, tinggalkan rumah, semua ditutup berhenti dulu. Saya mau datang ibadah. Kita diajak firman Tuhan. 7 hari 1 minggu, 6 hari kerja, 1 hari berhenti, kuduskan, sucikan hari itu. Artinya kita sudah diberkati Tuhan selama 6 hari kerja. Taulah datang berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati aku 1 minggu. Aku berlimpah-limpah, aku ditolong, aku sehat, aku kuat. Sekarang aku datang berterima kasih. Jadilah anak Tuhan yang tahu terima kasih, tahu mengucap syukur sama Tuhan. Jangan semua hari dirampas, rakus, egois. Rasanya 1 minggu 7 hari pula. Dia bisa bikin 1 minggu menurut dia berapa? Sama. Ada aturan. Waktu yang terpendek di dunia ini namanya detik. Di atas detik ada namanya menit. Di atas menit ada namanya jam. Di atas jam ada namanya hari. Di atas hari ada namanya minggu. Di atas minggu ada namanya bulan. Di atas bulan ada namanya tahun. Sudah diatur oleh Tuhan. Dan diatur oleh Tuhan itu
hari yang dalam satu tahun. Tahun biasa 365 hari. Tahun kebisa, tahun panjang 366 hari. Ada orang tanya, kenapa kok begitu? Pasti kalau saudara sudah kasih tahu sedikit. Kami sama bilang begini sama saudara. Kenapa begitu? Sesuai dengan 365, 366 tahun panjang. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, menurut ahli-ahli Alkitab yang suka periksa selidik ayat-ayat kata-kata dalam Alkitab, mereka lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat terakhir, jumlah ada satu kata kalimat yang jumlahnya 365, 366. Apa dia? Kata janganlah takut. Ada ditulis dalam Alkitab 365, 366, berarti setiap hari kita bangun dari tidur, Tuhan datang kepada kita sebagai anak-anakku. Janganlah takut, aku menyertai dan memberkati kamu. Dia ada menyertai kita. Beribadah kepada Tuhan Allah. Kan tuh kalau sudah ibadah, sudah hentikan semua datang di sini, dapat apa di sini sih? Iya kan? Betul kan? Udah capek-capek berhenti semua, tutup semua, lantas datang aja begini, dapat apa sih? Firman Tuhan menjawab, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia di sini huruf besar atau kecil? Huruf besar artinya Tuhan. Maka ia akan memberkati. Kalau kita datang ibadah, saya katakan, ada yang tanya, apakah saya diberkati? Firman Tuhan katakan, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati. Maka ia akan memberkati. Dan berbicara berkat, ada dua. Yang pertama berkat jasmani, yang kedua berkat rohani. Yang banyak kali kita lebih fokus ke jasmani. Kalau duit banyak, emas banyak, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, itu baru diberkati sama Tuhan. Boleh kan? Jangan ringankan, sepelekan. Berkat rohani harus seimbang supaya normal. Kalau satu ada yang tinggi, satu ada yang pendek, itu namanya nggak normal, timpang. Harus berkat jasmani dan berkat rohani. Saya katakan tadi saudara ini, saya khotbah ini musikal Tuhan 4-5 kali khotbah. Jadi yang sekarang karena baru saya satu kali datang, saya mau bicara berkat jasmani dulu. Saudara-saudara, kalau kita berkati datang ibadah sama Tuhan, memberkati kita dengan berkat secara jasmani. Kalau anak-anak sekolah yang rajin kebaktian, rajin datang ibadah kepada Tuhan, nanti di sekolahmu Tuhan memberkati engkau menjadi orang yang pintar di sekolah. Bintang pelajar, bulan pelajar, ada istilah apa? Tuhan kasih beda. Karena orang ibadah sama Tuhan, Tuhan bedakan dengan orang yang tidak ibadah sama Tuhan. Ada beda. Di sekolah engkau diberkati Tuhan. Kalau kita kerja di tempat pekerjaan kita diberkati, dibedakan oleh Tuhan. Kita kerja, saudara-saudara, rasanya kok kerjanya enak, rasanya kerja begini, saudara-saudara, tahu-tahu naik pangkat, tahu-tahu naik gaji, tahu-tahu begini, tahu-tahu begini. Itu berkat, karena Tuhan lihat, oh itu anakku, dia setia ibadah, aku berkati dia di tempat pekerjaannya. Kalau mereka usaha, tentu mau usaha diberkati oleh Tuhan. Persaingan sekarang ketat, saling sikut menyikut. Ada istilah. Kalau orang kecil, istilahnya begini, kerja ini hari dapat, makan hari ini, besok cari lagi. Kalau orang menengah, hari ini makan apa, nanti besok makan apa, karena ada duit, orang menengah. Yang ketiga orang atas. Orang yang atas itu makannya apa? Besok kita makan siapa? Orang besar makan siapa? Iya kan, persaingan orang bisnis gede itu saling makan sama makan. Dalam bagus ikut dia habis, lu buang makan lu, tutup lu ruko lu, tutup mall lu, tutup saling bagus ikut. Iya kan? Itu memang benar. Iya kan? Tuhan berkati, tapi
Tapi kalau kita anak Tuhan yang suka ibadah sama Tuhan, kita walaupun usaha kecil, usaha yang sederhana, lama-lama Tuhan berkati jadi usaha yang gede. Jadi usaha yang besar. Apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, apapun pekerjaanmu, asal kau utamakan Tuhan soal ibadah, Tuhan akan memberkati. Haleluya. Dia akan memberkati dengan luar biasa. Nanti baru saudara akan bilang, oh puji Tuhan, terima kasih. Memang benar, kalau aku laksanakan firman Tuhan, tidak merugikanku, tapi menguntungkanku. Haleluya. Aku diberkati. Saya diberkati. Kita kerja apa saja, Tuhan berkati. Orang lain bilang, oh itu begini. Oh dia kagak tahu. Kita sudah tahu dia punya solusinya. Jalan keluarnya, orang ibadah datang kematian, pasti diberkati apapun yang dikerjakannya. Diberkati Tuhan. Jasmani, semua keperluan diberkati. Perlu apa? Diberkati, dicukupkan, diadakan oleh Tuhan. Berkat secara umum. Ya, ini jasmani. Yang kita baca dalam Alkitab, maka ia akan memberkati. Yang pertama apa yang diberkati? Roti makananmu. Apa yang dimaksud Tuhan memberkati roti makananmu? Ini kata berkata ya. Roti makananmu. Ada orang tanya, kok soal roti aja kok sampai diberkati? Gua padahal gak suka makan roti. Iya kan? Gua sama suka makan nasi. Betul. Kita orang Indonesia, makanan pokok kita nasi dari beras, ada jagung. Kalau yang makan roti itu orang bule, orang barat. Dan ini Alkitab ditulis ini dalam adat istiadat orang Solo yang makanan pokoknya roti dibuat dari gandum. Mau supaya roti tidak diberkati beda kita ya. Saudara-saudara kita bertamu ke orang, dia sudah siap segala macam roti ini segala macam. Sudah makan banyak-banyak. Nanti pulang sampai di rumah, lu sudah makan? Belum. Karena belum makan nasi. Kalau sudah makan nasi, baru itu namanya makan Indonesia. Kalau orang bule kembali, orang lu udah kasih nasi, beras IR kayak beras apa kayak yang harga 10.000, 20.000, 50.000 satu kilo. Lu udah susun situ, dia udah makan. Nanti sampai di rumah udah makan belum. Kenapa? Nggak kasih roti. Iya kan? Jadi roti di sini apa yang dimaksud? Tuhan akan memberkati roti makananmu kalau engkau beribadah kepada Tuhan, yaitu segala usaha pokok kita, segala pekerjaan pokok kita, segala kegiatan pokok kita, apa saja yang kita kerjakan, itu namanya roti makananmu, pasti diberkati Tuhan kalau engkau setia beribadah sama Tuhan. Itu maksudnya. Jadi roti makan, semua kegiatan apapun yang dari kecil sampai besar diberkati sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya berkat semua. Roti makananmu satu diberkati, kita setia. Yang kedua, maka ia pun akan memberkati air minumanmu. Kalau habis makan harus minum. Ada orang sini saudara pernah makan kali ini, nggak bisa, nanti keselak. Di sini kalau makan nggak minum bisa mati. Kalau sudah makan harus minum supaya dia lancar masuk. Tambah lagi, minum kan? Makan, minum. Nah ini, saudara-saudara kalau soal makan, hati-hati. Biasanya aji mumpung kesempatan ini ada disiapkan gua sikat semua. Apa-apa. Kalau masih muda-muda masih aman. Saya sekarang sudah ada dokter bilang, saya hanya makan daging yang warna putih. Daging warna putih apa? Ayam atau ikan. Nggak boleh makan daging warna merah. Sapi, kambing, babi, anjing, kuda. Karena asam urat, tarikan gejala sakit. Nggak boleh. Kalau dulu apa saya ada, gua sikat, mumpung masih muda.
nanti tua yang sengsara. Oh, sebab itu saya sekarang jaga. Tuhan tolong saya jaga sekali. Kalau dulu memang sekarang saya jaga. Saya tiap hari jalan pagi sore. Kalau nggak jalan tiap hari saya berenang di Yanika. 1.000 meter, 2.000 meter non-stop, 1 kali berenang. 1.000 meter 1 jam non-stop. Saya kan juga termasuk perenang. Untuk jaga kesehatan. Sudah jaga kesehatan, jaga makan. Jaga. Haleluya. Iya, jaga. Jangan sampai, karena nanti kalau biasanya efeknya di hari tua. Kenapa sekarang ya? Kalau tidak rakusin. Iya kan? Ya. Kalau udah kenyang, stop. Jangan kebetulan. Ini enggak. Nanti orang lain enggak dapat, kasihan bagi-bagi sama yang lain. Yang penting makan, berat. Makan, minum ini air. Air ini dari mana? Siapa yang kasih air? Apa kita bisa bikin air? Air itu dari Tuhan. Tuhan turunkan hujan. Ada hujan, air sumur ada, kali ada, semua air ada. Dialirkan ke rumah kita. Air kita bermula. Hidup kita diberkati. Air dari Tuhan. Tuhan yang kasih air. Dengan hujan datang. Iya kan? Kalau orang ibadah pernah itu kan dulu ngomong, kenapa Indonesia ini kok kekeringan begini? Karena orang sudah sibuk kerja, lupa cari Tuhan beribadah. Tuhan tutup langit, nggak ada hujan. Mandi pakai air, minum pakai air, masak pakai air, ada ini minum minyak, minum bensin, nggak bisa, harus air. Saudara-saudara sampai orang bilang begini, di Indonesia ada orang bilang, itu mineral cair yang paling mahal itu air di Indonesia, lebih mahal dari susu. Saudara-saudara, hati-hati air. Airnya sekarang sudah banyak warnanya. Ada air putih, air kuning, air hijau, air merah, air coklat, macam-macam air warna-warna, biru air kan? Hati-hati. Kalau zaman dulu, kalau kita minum air yang macam-macam warna itu orang bilang, orang kaya, bagus dia, banyak duit dia. Sekarang banyak minum itu kenapa? Ginjal. Itu banyak itu zat kimia. Sekarang orang sudah takut minum. Paling bagus minum air putih, orang bilang sekarang. Air putih itu bukan berarti nggak boleh. Ya sedikit aja. Wah, saya dulu paling suka tuh sampai saya tidur di rumah tuh saya lihat berapa kerat itu. Itu kan ada di sini tuh. Di bar apa tuh? Dulu ada itu tempat tuh. Wah, stop. Teman sampai bayang mati kena ginjal habis. Rusak semua. Air. Jaga-jaga juga. Air juga. Jangan aneh-aneh gitu. Air yang paling bagus, air berwarna putih. Karena dia netral. Kalau yang muslim. Pokoknya segala sesuatu jangan berlebihan lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak cukup aja. Makan, minum, air yang Tuhan kasih. Tuhan kasih cukup air kita, diberkati, dicukupkan keperluan dalam rumah tangga. Semua mau apa pakai air. Yang ketiga, kalau kita ibadat, airmu diberkati, penyakitmu dijauhkan, disembuhkan. Sekarang ada penyakit, hati-hati. Menurut dokter, penyakit yang ada di dalam dunia ini kebanyakan 50% karena makanan. Orang suka bilang dokter dia dari makanan. Beda makanan zaman dulu itu nggak ada kimia sama orang tua, nenek-nenek, opo kita dulu sehat ya. Sekarang ini segala macam pakai ini, pakai itu supaya ini sedap, penyedap. Hati-hati. Penyakit, jaga. Tentu kita ingin Tuhan tolong aku supaya aku selalu dikasih kesehatan. Biar dari kecil sampai tua, oh haleluya, puji Tuhan. Orang suka bilang, oh Martin, wah puji Tuhan, ya sehat-sehat. Puji Tuhan. Aku tahu aku jaga-jaga. Aku tahu aku kenapa sehat. Kan berita kesehatan. Biasanya urusan sama dokter kan, obat begini. Tapi saya mau katakan, dokter di atas segala dokter bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan berikan
setia beribadah sama Tuhan. Amin. Tuhan jamin kesehatan kita. Tuhan jamin. Dia dokter di atas segala. Biar penyakit boleh datang, tapi Tuhan bilang, Tuhan lalu kan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Dokter paling dasar di dunia ini, Yesus Kristus. Coba kalau setia ibadah, coba sudah. Biar sampai tua-tua, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini berkat jasmani. Nanti kapan-kapan kita berkat Tuhan. Takut nanti gak pulang naik kali jangan undang dia lagi lah. Maaf. Tuhan memberkati kita. Saya mau ngomong renungan. Kalau renungan itu gak boleh panjang-panjang. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan. Kita sama-sama sudah dengar. Saudara dengar, aku dengar juga. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Untuk yang sono, untuk yang sini. Saya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih pada keluarga Gembala yang sudah mengundang kami. Dan kapan-kapan aku undang yang berkat rohani. Dan nanti ayat-ayat, banyak saya. Udah kita tiap hari makan ayat gitu. Jadi udah kebanyakan, nanti kita bagi-bagi lah itu. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga hamba Tuhan. Kita semua diberkati. Sengaja kita berdiri.